Om Swastiastu. Halo anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa selalu rahayu, rahajeng dalam lindungannya Widi. Nah, dalam video kali ini cukup berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi kali ini ibu mengemasnya dalam PowerPoint dan juga audio saja. Supaya lebih singkat, lebih padat, karena kemarin kita sempat spend waktu untuk mengikuti pembelajaran agama. Jadi hari ini kita langsung saja ke materi warige. Namun sebelumnya, mari kita ucapkan doa belajar terlebih dahulu. Om Pawakana Saraswati, Wajibir Wajiniwati, Yatsnam Wastu Diawasu. Dengan mengucapkan doa belajar tadi, semoga kita semakin tercerahkan ya. Next. Nah, baik anak-anakku sekalian, apa itu warige? Warige berdasarkan pengertiannya. Nah, di sini bisa disimak ada dua lontar, yakni lontar Sundari Bungkah dan lontar Warige Gemet. Jadi menurut kedua lontar ini, dari Sundari Bungkah dulu ya, jadi warige ingaran warah ing rage, yang artinya petunjuk tentang waktu dan hari yang baik. Kalau kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, mungkin disebut dengan ale ayuning dewasa. Ale itu buruk, ayuning itu adalah hari baik. Baik buruknya sebuah hari. Jadi warige itu diibaratkan sebagai petunjuk tentang waktu. Kemudian kalau di dalam lontar warige gemet, dijelaskan bahwa wa artinya terang, ri artinya puncak, ga artinya wadah. Jadi wariga itu artinya tempat untuk menuju tempat yang terang, kebahagiaan atau kebaikan. Jadi istilahnya sama-sama dua lontar ini membahas bahwa wariga itu adalah petunjuk tentang waktu di mana bisa mencerahkan umat di dalam melakukan upacara iatnya. Nah, dari mana datangnya wariga ini? Wariga ini asalnya dari kitab Jyotisa. Dan ilmu Jyotisa ini, anak-anak masih ingat datangnya dari mana? Ya, benar sekali. Dari Weda Smrti yang merupakan bagian dari Wedangga. Ya, bagian dari Wedangga. Di dalam Wedangga itu terdapat Jyotisa. Nah, Jyotisa sendiri diterima oleh salah satu Sapta Resi yang bernama Bagawan Atri. Ia memiliki murid bernama Bagawan Garga. Dan Bagawan Garga inilah yang melahirkan pengetahuan warige. Kemudian bagaimana keberadaan kalender Bali? Kalender yang kita adaptasi sekarang, yang kita gunakan sekarang. Jadi kalender Bali itu ada dua jenisnya ya. Ada kalender Saka India dan juga ada kalender Jawa. Jadi perpaduan antara kedua kalender inilah yang menghasilkan kalender yang kita gunakan setiap harinya untuk menentukan dewasa ayu di dalam melaksanakan panceyatnya. Jadi di dalam kalender Saka India ini melahirkan kalender Surya Pramana dan juga kalender Chandra Pramana yang menghasilkan Dauh, Purnama, Tilam, Saseh, Penanggal, Panglong, Hari Suci Nyepi, Siwaratri, dan Pujawali. Sedangkan untuk kalender Jawa ini sendiri ya yang menghasilkan Pawukon, Wuku, Wawaran, Ingkel, Dauh menurut kalender Jawa, Hari Suci Galungan, Kuningan, Pagarwesi, Paotonan, Nusabe. Jadi dari perpaduan kalender Saka India dan kalender Jawa inilah menjadi warige yang kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari dan di dalam menentukan pelaksanaan panceyatnya. Baik itu hari baik untuk menentukan pelaksanaan dewayatnya baiknya dilakukan pada hari apa. Nah, itulah yang kita sekarang pelajari, ya. Kalender Surya Pramana dan kalender Chandra Pramana yang merupakan produk dari kalender Saka India. Nah, bagaimana penjelasan dari masing-masing kalender ini? Jadi kalender Surya Pramana ini adalah kalender yang mengutarakan tentang tahun Surya atau tahun syariah yang merupakan sistem tahun yang didasari oleh lamanya bumi mengelilingi matahari selama 1 tahun, yaitu 365 hari, 5 jam, 48 menit, 46 detik. Jadi, di dalam kalender Surya Pramana ini ada 2 tipikal tahun, yaitu tahun pendek atau tahun Bisat yang jumlahnya itu 365 hari dengan bulan Februarinya itu 28 hari. Sedangkan ada tahun panjang atau tahun Kabisat, yaitu jumlah harinya yaitu 366 hari
dengan bulan Februarinya berjumlah 29 hari. Kemudian, bagaimana dengan kalender Chandra Pramana? Kalender Chandra Pramana ini didasari atas lamanya bulan mengelilingi bumi selama 1 tahun, yaitu 354 hari, 8 jam, 48 menit. Jadi, 1 bulan di dalam tahun Chandra itu ada sekitar 29 atau 30 hari. Dan awal bulannya itu diawali dengan penanggal Apisan. Jadi kalender Chandra Pramana ini sangat mempengaruhi daripada perhitungan saseh ya. Anak-anakku pasti tahu saseh itu ada berapa saja. Nah, nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian bagaimana dengan kalender Pawukon? Kalender Pawukon ini berasal dari kalender Jawa yang merupakan produk dari Jawa yang jumlah tahunnya itu adalah 420 hari. Nah, mengapa 420 hari? Karena di dalam 420 hari itu ada satu wuku yang berjumlah 7 hari. Jadi ketika satu wuku adanya jumlahnya 7 hari dan 1 bulan ada 5 wuku, berarti ada 35 hari. Jadi 35 hari dikali 12 jumlahnya yaitu 420 hari. Nah, bagaimana dengan sejarah Wariga di India dengan munculnya tahun Saka ini? Jadi begini ya anak-anak sekalian. Ditetapkannya tahun Saka ini berawal dari titik oksinasi antara matahari, bumi, bulan itu berada pada satu garis lurus, di mana tepat sekali berada pada satu garis lurus. Maka titik inilah yang menjadi pedoman di dalam menentukan tahun Saka. Tahun Saka kita awal tahunnya tahun berapa? Penanggal Apisan Sasih Kadase. Bukan Tilem Sasih Kesange ya. Kalau Tilem Sasih Kesange itu penutupnya. Jadi yang kemarinnya ya, kemudian pada saat nyepi itu disebut dengan penanggal Apisan Sasih Kadase. Nah, awal kemunculannya itu pada tahun 78 Masehi. Pada saat itu Raja Kaniska memerintah di India Pusat dengan kerajaannya Purusapura yang menganut sekte Saiwa. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan tahun 78 Masehi merupakan Saka yang pertama. Jadi kalau tahun 2021 Saka berapa ya untuk tahun ini? Nyepi yang kemarin? Ya benar sekali, 1943 jadinya. Mengapa begitu? Karena 2021 dikurangi 78 Masehi menjadi 1943 tahun Sakanya. Ya. Kemudian bagaimana dengan sejarah Wariga yang ada di Bali dengan diterapkannya tahun Saka dan juga tahun Pawukon ini? Ya, tahun Saka ini mulai dipergunakan pada abad ke-8 Masehi yang memerintah pada saat itu adalah Raja Singa Mandawa sekitar tahun 882 Masehi sampai dengan 943 Masehi. Maka lahirlah hari suci Siwaratri, Nyepi, dan pada saat itu juga ketika Majapahit runtuh, beberapa orang Majapahit membawa buku-buku prasasti dan menetaplah di Bali dengan membawa sistem tarik Jawa atau sistem kalender Jawa yang diterapkan menjadi kalender Pawukon. Jadi di dalam sejarah Wariga di Bali ini ada dua kemungkinan ya, diterapkannya tahun Saka dan juga tahun Pawukon. Tahun Saka itu diterapkan oleh Raja Singabadawa pada awal abad ke-8 Masehi, sedangkan untuk tahun Pawukon itu sendiri berasal dari ketika Majapahit runtuh dan beberapa orang Majapahit ke Bali membawa beberapa sistem tarik Jawa atau kalender Jawa yang sekarang kita pergunakan dan kita kenal sebagai Pawukon. Gitu ya. Bu, Pawukon itu apa? Pawukon itu ada yang melahirkan wuku dan juga wewaran. Seperti yang kita kenal dengan Sinte sampai dengan wuku Watu Gunung. Nah, itu salah satunya ya. Baik, kita lanjut ke aksioma Wariga. Nah, selanjutnya pada aksioma Wariga. Aksioma Wariga ini diibaratkan sebagai bentuk di mana umat Hindu itu patut mengetahui bahwa ada beberapa unsur yang diberlakukan untuk menentukan perhitungan dua seayu di dalam mengambil pelaksanaan upacara yatnya. Jadi tidak main-main ya anak-anak sekalian. Di dalam pelaksanaan upacara itu tentu harus ada dua se atau hari baik ya. Nah, apa itu? Yaitu wewaran alah dening Pawukon, Pawukon alah dening penanggalan Panglong, penanggalan Panglong alah dening Sasih, Sasih alah dening Dauh, Dauh alah dening Sangyang Trio Dasa Saksi. Jadi harus ada unsur wewaran, Pawukon, penanggal, dan Panglong, Sasih, dan juga Dauh.
Nah, ini semua disaksikan oleh Sang Yang Trio Dasa Saksi yang membuat perhitungan wewaran, wuku, penanggal dan panglong, sasih dan dauh ini menjadi jangkep alias complicated, gitu ya. Nah, bagaimana maksudnya Ibu? Wewaran alah dening pawukon dan pawukon alah dening penanggal dan seterusnya itu. Alah dening, kalau kita bisa lihat dari perkataan alah dening itu artinya kalah dari. Wewaran kalah dari pawukon, pawukon kalah dari penanggal. Maksudnya kalah dari ini bukan berarti kalah mutlak ya, maksudnya di sini. Tetapi kalah ini maksudnya ketika umat Hindu tidak bisa menentukan pada posisi wewaran, alias pada hari itu disimpulkan dengan perhitungan wewaran, hari itu disebut dengan hari ale atau hari buruk. Maka umat Hindu bisa mengambil hari baik pada perhitungan pawukon dulu. Kalau tidak bisa, coba dengan penanggal dan panglong, begitu dengan sasih dan juga dauh. Yang penting, harus ada unsur-unsur dari wewaran, pawukon, penanggal dan panglong, sasih dan juga dauh ini. Sehingga apa? Bisa disaksikan oleh Sang Pencipta yang diturunkan menjadi prabawa beliau, baik itu dari Dewa Aditya, Chandra, dan juga dewata-dewata lainnya. Begitu ya. Baik, kita lanjut. Nah, kita masuk pada perhitungan dauh, sasih, penanggal, dan juga panglong. Nah, kita mulai dengan panca dauh ya. Jadi, masih ingat ya anak-anakku tadi, produk dari dauh itu dari mana? Dari kalender Saka India dan juga kalender Pawukon. Jadi, masing-masing itu memiliki produknya. Ya, jadi produk ini masuk pada perhitungan panca dauh ini. Nah, memang dauh itu dibagi menjadi dua ya, ada panca dauh dan juga ada asta dauh. Tapi untuk kali ini kita belajar panca dauh dulu ya, sebagai gambaran awal. Jadi panca dauh itu ada yang disebut dengan dauh pisan, dauh ro, dauh telu, dauh pat, dan juga dauh lima. Nah, bagaimana maksudnya dauh-dauh ini? Dauh ini artinya adalah pukul, jam, dan juga waktu. Nah, karena pada zaman dulu itu belum ada yang namanya jam, jadi pada saat itu masyarakat Bali masih mempergunakan dauh ini. Nah, diperkirakan untuk dauh pisan itu paginya dari jam 6 sampai jam 8.23. Kemudian untuk dauh ro itu paginya dari jam 8.24 sampai dengan jam 10.47 menit. Kemudian untuk dauh telu itu paginya dari jam 10.48 sampai dengan jam 13. Selanjutnya untuk dauh pat bisa dilihat di sana jam 13.12 sampai dengan 15.53. Kemudian dauh 5 itu 15.54 sampai dengan 17.59. Nah, kita masuk pada malam yang dauh kelima. Setelah 17.59 itu masuk ke jam 6 sore sampai dengan jam 8.23 malam. Nah, kemudian di dauh 4 kita lanjut dari 24 sampai dengan 22.47. Lanjut pada malam harinya untuk dauh telu itu 22.48 sampai dengan jam 1.11. Kemudian untuk dauh ro malamnya itu jam 1.12 sampai dengan jam 3.35 menit. Kemudian untuk dauh pisan, nah malamnya ini sampai dari jam 3 sampai dengan jam 6. Maka untuk perhitungan panca dauh ini cukup riskan ya anak-anak sekalian. Bahkan sering sekali di sini ada salah weton kadang untuk anak-anak yang baru lahir. Misalkan lahir pada hari Selasa, tetapi hari Selasa itu anak tersebut lahir pada jam 3 malam atau jam 3 pagi, begitu ya, jam 3 pagi. Nah, untuk perhitungan waktu Masehi mungkin iya termasuk hari Selasa, tetapi untuk perhitungan tahun kalender Bali itu masuk pada dauh ro, ya, masuk pada dauh ro. Jadi masih masuk dalam lingkaran itu. Dan dauh ro itu berarti masih pada hari kemarinnya atau hari Seninnya. Nah, di sini makanya dari aksioma itu memperlihatkan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia itu sudah membawa perhitungan baik dan buruk berdasarkan karakter kelahirannya gitu. Jadi ini panca dauh ini sangat penting anak ketahui supaya apa? Nanti ketika misalkan ada temannya salah oton atau mungkin tetangganya salah oton, bisa dilihat bahwa pemberlakuan jam berdasarkan kalender Bali itu berasal dari jam 6, berawal dari jam 6 pagi sampai dengan jam 6 esok paginya. Ya, jam 6 pagi hari ini sampai jam 6 esok pagi. Itu termasuk satu hari, ya.
Kemudian kalau misalkan ada anak yang lahir sebelum jam 6 esok harinya, berarti masih berlaku pada hari kemarinnya. Itu konsep Pancadauh. Kemudian untuk sase. Sase di sini ada sase kase itu pada bulan Juli, karo itu Agustus, K3 itu September, Kapat itu Oktober. Nah, untuk mempermudah anak-anak sekalian menghafal daripada keberadaan sase ini dan juga memahaminya, jadi Ibu ada nyanyian mengenai sase ini. Kase-kase Juli, karo-karo Agustus, K3 September, Kapat Oktober, K5 November, K6 Desember, K7 Januari, K10 Februari, K9 Maret, K10 April, K11 Mei, K1 bulan Juni. Nah, dari ke-12 sase ini tidak menentu ya, tiap bulannya begitu, bisa saja berbeda. Mengapa seperti itu? Ini tergantung dari perhitungan penanggal dan juga panglong. Ya. Jadi begini Nak. Misalnya ya, kita masuk ke penanggal dan panglong supaya lebih mengerti tentang pembelajaran sase ini ya. Jadi penanggal itu adalah hari setelah tilem atau yang disebut dengan penanggal apisan, penanggal ping kalih, ping 3, ping 4, ping 5, ping 6, ping 7, ping kutus, ping sia, ping dase. Pokoknya setelah hari tilem, hari suci tirem, pasti langsung melanjut ke penanggal ya. Tetapi kalau misalkan panglong itu adalah hari setelahnya purnama. Ya, jadi penentuannya itu 15 hari, 15 hari. Nah, kalau 15 hari, 15 hari berarti jumlahnya adalah 30 hari dalam waktu satu sasih, alias satu bulannya. Jadi, untuk sasih kase jumlahnya 30 hari, sasih karo juga 30 hari, terdiri dari 15 penanggal dan 15 panglong. Nah, diawali dulu dengan penanggal apisan. Untuk awal bulan ya, kalau kita lihat di kalender biasa itu kan awal bulannya tanggal 1. Nah, kalau misalkan untuk sase itu sendiri disebut dengan penanggal apisan. Sampai seterusnya penanggal apisan ping kalih, ping 3, ping 4, ping 5, ping 6, ping 7, ping kutus, ping sia, ping dase, ping 11, ping roras, ping 13. Lanjut ke Purwani. Jadi tidak ada penanggal yang ke-14 ya, tapi Purwani baru hari suci Purnama. Yang ke-15-nya. Penanggal yang ke-15 disebut dengan Purnama. Kemudian kalau penanggal ke-14 disebut apa, Bu? Purwani ya. Nah, selanjutnya untuk panglong bagaimana? Nah, setelah Purnama baru ada yang disebut dengan panglong apisan, panglong ping kalih ya, sama seperti penanggal ya, 15 hari ya, sampai dengan ping 13 baru sampai ke Purwani. Itu panglong yang ke-14, selanjutnya tilem. Nah, ini hari yang ke-15. Sudah genaplah menjadi 30 hari. Penanggal duluan baru panglong setelahnya ya. 15 hari ditambah 15 hari jadilah dia satu sasih. Tetapi itu semua tidak bisa mutlak bahwa sasih kase itu berada pada bulan Juli. Bisa saja sasih kase itu dimulai pada bulan Juni. Misalkan tanggal-tanggal akhir biasanya. Misalnya tanggal 29 atau tanggal 30 atau tanggal-tanggal minggu-minggu terakhir dari bulan Masehi. Ya, bisa saja ya. Itu perhitungannya tidak begitu tepat juga. Tetapi secara umumnya sasih itu bisa dikatakan seperti di tabel bahwa kase itu pada bulan Juli untuk pada kalender Masehinya, karo itu pada bulan Agustus gitu, dan sampai seterusnya. Nah, kemudian sase-sase apa sajakah yang cocok untuk melakukan pelaksanaan dewayatnya ini, yaitu sase kapat, kalime, dan kedase. Nah, kemudian sasih yang bertujuan untuk mengadakan tawur itu adalah sasih kesange, yaitu pada tawur kesange, H- sekian dari nyepi ya. Kemudian untuk sasih buteyatnya itu pada sasih ke-6 dan juga sasih kesange. Selanjutnya untuk nyepi. Nah, ini perlu digarisbawahi. Untuk nyepi kita ambil penanggal apisan sasih kadase. Jadi hari pertama atau tanggal pertama dari sasih kedase itu disebut dengan hari suci nyepi, bukan sasih kesange ya.
Tuh, kemudian selanjutnya Siwaratri. Nah, Siwaratri di sini terdiri dari perhitungan Purwani Tilem Sasih Kepitu, yang artinya apa? Sebelum Tilem Sasih Kepitu. Berarti perhitungan Panglong ke-14 dari Sasih Kepitu. Ya, jadi hari ke-14 dari Sasih Kepitu. Jadi H-1 sebelum berakhirnya Sasih. Itu Siwaratri ya. Nah, begitu perhitungan dari Pancadao, Sasih, Penanggal, dan juga Panglong. Pawukon. Nah, Pawukon ini merupakan bagian dari kalender Jawa. Ya, bagian dari kalender Jawa. Nah, anak-anak pasti sudah lumrah dengan istilah wuku ini. Nah, satu wuku itu jumlahnya berapa hari? Benar sekali, 7 hari. Coba cek-cek di kalendernya apakah benar satu wuku itu jumlahnya 7 hari? Kita mulai dari Redite sampai dengan Saniscara, itu jumlahnya 1 wuku ya. Ya, bisa dicek di kalendernya masing-masing. Nah, kita mulai dengan wuku Sinte, landap, ukir, kulantir, tolu, gumbrak, wariga, warigadiang, juluwangi, sungsang, dungulan, kuningan, langkir, medang, sia, pujut, pahang, kerulut, merake, tambir, medangkungan, matal, uye, menail, perang bakat, bale, ugu, wayang, klau, dukut, watu, gunung. Jadi ada jumlahnya 30 wuku. 30 kali 7 hari berarti jumlahnya 210. Nah, katanya 1 tahun Bali untuk 1 tahun Pawukon itu jumlahnya 420. Nah, mengapa di sini 210 ya? Jadi begini ya anak-anak sekalian. Nah, 30 dikali 7 itu memang 210. Nah, itu perhitungannya 6 bulan. Termasuk 6 bulan ya. 6 bulan. Jadi 30 buku itu berada pada 6 bulan saja. Kemudian diulangi lagi dengan 2 kali perhitungan buku. Jadi ada 60 buku dengan perhitungan ulang. Jadi setelah Watu Gunung lagi ke Sinte sampai dengan Watu Gunung berikutnya. Jadi ada 60 jumlahnya. Ya kan? 60 dikali 7 artinya ada 420 hari. Jadi satu wuku itu jumlahnya 7 hari, kemudian 1 tahun Pawukon itu jumlahnya 420 hari dengan pengulangan 6 bulan sekali. Jadi perhitungan dari Sinte sampai Watu Gunung itu perhitungannya jumlahnya 210 hari, yaitu sama dengan 6 bulan Pawukon. Mengapa bisa begitu? Coba anak-anak berlogika. Sama-sama yuk berlogika. Kalau hari suci Galungan itu datangnya setiap 1 tahun itu berapa kali? 2 kali kan? Ya, karena Galungan itu merupakan perhitungan perpaduan antara perhitungan wuku dan juga perhitungan wewaran. Ya, jadi kalau Galungan saja datangnya 2 kali, berarti wuku itu bisa diulang menjadi 2 kali dalam 1 tahunnya, perhitungannya ya. Mulai dari Sinte sampai Watu Gunung itu berlakunya 6 bulan. Kemudian 6 bulan berikutnya ulang lagi dari Sinte sampai dengan Watu Gunung. Jadi Ibu ulangi kembali, untuk 1 wuku berapa hari? 7 hari. Kemudian untuk 1 tahunnya wuku, itu jumlahnya berapa hari? 420 hari. Kalau wuku Sinte sampai wuku Watu Gunung itu berlaku berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan tambah 6 bulan jadinya 420 hari atau 1 tahun Pawukon. Nah, Ibu, kemudian bagaimana dengan 1 bulan? 1 bulan berapa wuku, Bu? 1 bulan itu jumlahnya ada 5 buku ya anak-anak sekalian. 1 bulan, ingat ada jumlahnya 5 buku. Jadi 5 dikali 7, 35 hari. Maka kebanyakan kalau orang-orang Bali bilang 1 bulannya itu berjumlah 35 hari, bukan 30 hari. Kalau didasarkan pada perhitungan tahun Pawukon, bukan tahun Sasih ya. Kita masuk ke tahun Pawukon nih. Kalau tahun Sasih ya 30 hari, karena ada penanggal apisan sampai dengan purnama. Termasuk dengan panglong sampai dengan panglong apisan sampai dengan panglong pada tilem itu sendiri. Nah, itu jadinya 30 hari. Nah, kalau Pawukon itu jumlahnya 1 bulannya ada 35 hari karena ada 5 buku. Bayangkan 1 bulan ada 35 hari dikali 7 kan genap 420 hari. Kalau 1 tahunnya. Iya bukan? Ya, kita lanjut ya.
Kemudian kita masuk pada section wewaran. Nah, wewaran ini cukup banyak ya anak-anak sekalian, bahkan kadang kita sering nggak hafal nih. Nah, kali ini kita lihat pada tabel berikut ini ya. Nah, jadi wewaran ini harus dipadu-padankan dengan wuku untuk mendapatkan dua seayu. Ia memiliki urip, jadi setiap wewaran itu memiliki angka hidupnya masing-masing. Ya, disimpulkan dengan angka-angka yang cukup unik, jadi berbeda-beda setiap wewaran itu. Dan nantinya angka ini akan membantu pencarian dari duase, hari suci, dan hari-hari lainnya untuk menentukan upacara yatnya. Nah, baik kita mulai dengan ekeware. Ekeware bagiannya itu disebut dengan luang, uripnya 1. Berikut juga dengan duiware mengepepet, bisa dilihat di sana uripnya ya. Triware pasah beteng kajeng. Nah, biasanya dengan pasah beteng kajeng ini dipadu-padankan dengan panceware, nanti akan jadi hari suci berdasarkan triware dan panceware. Ya, kita cek dulu caturwarenya dulu ya. Sri Laba Jaya Mandala bagiannya, kemudian kalau panceware Umanis Paing Pon Wage Klion. Ibu, bagaimana dengan triwara dan pancewara ini? Maksudnya hari suci yang berdasarkan triwara dan pancewara, contohnya apa, Bu? Contohnya adalah Kajeng Kliwon. Kalau Kajeng Kliwon itu datangnya setiap berapa hari sekali, Nak? 15 hari sekali, ya. 15 hari sekali. Nah, selanjutnya ada satwara. Satwara di sini ada tungleh, aryang, urukung, paniron, was, maulu. Nah, bisa dicek di uripnya Nika masing-masing. Ya, di sini Ibu tekankan untuk triwara itu 9, 4, 7. Kemudian untuk pancewara Umanis Paing Pon Wage Kliwon secara berurutan 5, 9, 7, 4, 8. Dan kemudian untuk caturwara itu sendiri secara berurutan Sri Laba Jaya Mandala 4597, dan kita bisa cek di satwara juga tungleh aryang urukung panihron was maulu 765893. Nah, kita lanjut ke saptawara sampai dengan dasawara. Saptawara, anak-anak pasti sudah sering ya mendengar istilah saptawara ini, karena dengan perpaduan antara saptawara, triwara, dan juga pancewara itu akan menghasilkan komodifikasi khusus dan menghasilkan angka-angka unik yang menghasilkan apalagi hari suci tentunya ya. Nah, kemudian dari saptawara ini juga ketika dipadu-padankan dengan wuku akan juga menghasilkan hari suci besar biasanya ya. Jadi saptawara ini terdiri dari Radite, Soma, Anggara Buddha, Waraspati, Sukra, dan Saniscara dengan uripnya 5, 4, 3, 7, 8, 6, 9. Selanjutnya ada Astawara. Nah, Astawara, Sangawara, Dasawara ini emang agak susah dihafalkan. Tetapi kalau misalkan anak sudah pegang kuncinya, kalau Astawara itu asal awal mula katanya itu adalah Sri, kemudian kalau Sangawara itu Dangu, Dasawara itu Pandita. Nah, kita coba ya. Astawara, Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Jadi di sini lebih banyak ada kata-kata tentang para dewa di sini ya. Sri, Indra, Guru, Yama, Ludra, Brahma, Kala, Uma. Nah, ini merupakan bagian dari Astawara. Ada uripnya 6, 5, 8, 9, 3, 7, 1, 4. Kemudian untuk Sangawara, Dangu. Kalau Dangu, Jangur, Gigis, Nohan, Ogan, Erangan, Urungan, Tulus, Dadi. Nah, itu uripnya 9, 8, 6, 7, 4, 5, 7, 3, 4 ya. Kemudian untuk Dasawara itu sendiri ada Pandita, Pati, Suka, Duka, Sri, Manu, Manusa, Raja, Dewa, Raksasa. Nah, itu ada 5, 7, 10, 4, 6, 2, 3, 8, 9, 1. Ibu, bagaimana dengan saya yang tidak bisa hafal uripnya? Ya, tidak apa-apa, Nak ya. Karena untuk menghafal daripada Dasawara dan juga Sangawara itu saja sudah susah, apalagi menghafal urip. Kita bisa lihat di tabel ya. Kita bisa berpatokan pada tabel, Nak ya. Nah, baik, next kita lanjut. Baik, kita akan coba menghitung rerainan suci dengan metode yang cukup simpel yang sudah diwariskan oleh generasi kita terdahulu, yaitu dengan menggunakan jari-jari tangan kiri. Tangan kiri, anak-anak pasti sudah tahu tangan kiri yang mana ya. Ya, kita ibaratkan ibu jari adalah Buddha Klion, kemudian telunjuk ini adalah tumpak, selanjutnya Buddha cemeng itu adalah pada jari tengah, selanjutnya jari manis, Anggara Kasih, dan pengembang itu adalah hari suci lainnya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita mulai hitung wuku sinte
sampai dengan watu gunung itu caranya dari wuku sinta dimulai dari ibu jari. Selanjutnya terakhir ke kelingking, kita lanjut ke ibu jari lagi gitu ya. Nah, baik, simak berikut ini ya. Baik, kita mulai ya anak-anak sekalian, pergunakan tangan kiri ya. Nah, sesuai dengan gambar tadi, berarti di ibu jari itu adalah budak klion, kemudian di jari tengah ini adalah tumpak, ini Buddha cemang, selanjutnya di jari manis apa? Anggara kasih, dan ini pengembang. Nah, kita awali dengan wuku sinte. Nah, jadi wuku sinte ini jatuh pada hari sucinya apa? Buddha klion sinte. Ingat ya, cek-cek juga di gambarnya ya. Selanjutnya di sini tumpak. Berarti si abis sinte landap. Nah, ini tumpak landap ya. Kemudian ukir. Ini berarti Buddha cemang ukir. Selanjutnya ku lantir, anggara kasih kulantir, di sini pengembang atau hari suci lainnya. Ya, di sini berarti tolu, dah, kulantir tolu, gumbrak. Buddha klion, gumbrak. Selanjutnya wariga, ini adalah tumpak wariga. Buddha cemang warigadean, julung wangi, anggara kasih julung wangi, sungsang. Selanjutnya dungulan, Buddha klion dungulan, hari suci galungan, kuningan, tumpak kuningan, langkir, Buddha cemang langkir, medang sia, anggara kasih medang sia, pucut, ya, pengembang, pang, Buddha klion pang, krulut, nah ini tumpak krulut, merakeh, selanjutnya Buddha cemang merakeh, tambir, anggara kasih tambir, selanjutnya medangkungan, ya, selanjutnya sampai dengan watu gunung ya. Hitung anak-anak sendiri sesuai dengan yang ibu jelaskan tadi, dan bisa dicek hari suci apakah yang terdapat pada masing-masing buku dengan mengecek pada 5 jari ini. Itu contohnya ya anak-anak sekalian. Ya, sekarang kita masuk cara membaca wewaran pada kalender. Nah, di PPT Ibu sebenarnya sudah lengkap di sana ya. Cara membaca kalender sudah ada juga di sana. Kemudian sekarang kita masuk saja langsung ke membaca wewaran, karena kita masuk pada perhitungan wewaran kali ini. Nah, ekawara bisa lihat di sana di mana tempatnya ya. Berada di bawah ya, dia di luang itu adalah ekawara, kemudian di wara itu adalah pepet ya, bisa dicek di sana triwara di mana posisinya, caturwara dan pancawara. Nah, kebanyakan untuk ekawara sampai pancawara pada kalender pada umumnya itu berada pada sebelah kirinya kita ya. Selanjutnya untuk satwara sampai astawara itu berada di sebelah kanan. Kalau sudah ada saja bagian dari satwara, berarti itu adalah perhitungan satwara di sana ya. Kemudian astawara juga ada di sana, sangawara dan dasawara. Nah, mengapa di sini tidak ada saptawara? Biasanya kalau saptawara itu berada pada bagian sebelah kiri sekali ya. Radite Soma Anggara Buddha itu sudah ada di sebelah kirinya ya, Minggu sampai dengan Saniscara ya, Minggu sampai dengan Sabtu sudah ada biasanya. Next, kita lanjut ke perhitungan ekawara sampai dengan satwara. Cara menghitung wewaran dengan ekawara. Ekawara itu wewarannya apa? Luang ya. Bu, kalau menghitung wewaran dengan ekawara hanya satu saja luang, berarti ada hari lainnya kosong? Ada ya nak ya. Jadi cara menghitungnya dengan menggunakan rumus. Urip saptawara ditambah dengan urip pancawara. Anak-anak masih ingat dengan urip? Ya, seperti pembahasan tadi ya, di tabel-tabel itu ada urip atau angka-angka unik di masing-masing wewaran dari wewaran itu sendiri. Urip saptawara ditambah urip pancawara, jika hasil penjumlahannya itu ganjil, maka hasilnya adalah luang. Jika hasil penjumlahannya genap, maka sama dengan kosong alias tidak ada hari ekawara di sana dalam satu hari itu. Contoh soal, diketahui Rani moton pada Soma Umanis Sungsang, maka tentukanlah ekawara dari Soma Umanis Sungsang. Jawabannya, saptawara dari Soma Umanis Sungsang apa? Soma ya, bukan Umanis, bukan juga Sungsang ya. Soma, kemudian uripnya berapa? 4. Selanjutnya, pancawara dari Soma Umanis Sungsang itu adalah Umanis, bukan Soma atau bukan Sungsang. Sungsang itu adalah wuku nak ya. Jadi, Umanis uripnya berapa? 5. Di mana kita bisa melihat urip-urip ini? Kita bisa lihat di tabel. Sekali lagi Ibu bilang di tabel ya. Kemudian kita masukkan rumus, urip saptawara ditambah pancawara itu sama dengan
4 ditambah 5 itu sama dengan berapa? 9, ya. 4 tambah 5 berapa, Nak? 9, ya. Kemudian 9 itu bilangan ganjil atau bilangan genap? Ganjil. Maka ekowarenya apa? Luang. Gimana caranya ngetes kebenarannya? Cek coba anak-anak sekalian pada tanggal 1 November 2021. Some umanis sungsang. Cek wuku sungsang, cek wuku some, ya. Cek di sana. Nah, kemudian ternyata benar, tanggal 1 November 2021 itu ekowarenya adalah luang, ya. Bisa dicek di kalendernya masing-masing. Nah, kita lanjut ke dwiwara sekarang. Selanjutnya, bagaimana dengan perhitungan dwiwara? Nah, perhitungan dwiwara di sini dihitung dengan menggunakan rumus seperti ekawara tadi. Jadi ada urip saptawara ditambah dengan urip pancawara. Jadi bedanya pada hasil, karena dwiwara ini terdiri dari 2 wewaran, yaitu pepet dan juga menge, ya. Jika hasil penjumlahannya itu adalah ganjil, maka hasilnya adalah pepet. Jika hasil penjumlahannya genap, maka hasilnya adalah menge. Nah, sesuai dengan contoh soal tadi, kita pakai soal tadi ya. Diketahui Rani moton pada soma umani sungsang, maka tentukanlah dwiwaranya. Jadi dijawab saptawara dari soma umani sungsang ya tentunya adalah soma dengan uripnya 4. Tadi bisa dicek di tabel ya. Kemudian kalau pancawara dari soma umani sungsang adalah umanis dengan uripnya adalah 5. Jadi urip saptawara ditambah dengan pancawara itu sama dengan 4 ditambah 5. Berapa? 9 ya. Kalau 9 adalah bilangan ganjil, maka dwiwaranya adalah pepet. Nah, bisa dicek kebenarannya pada tanggal 1 November 2021, di bawahnya luang nikah, apakah pepet, apa manga? Ya, bisa dicek di sana, oh ternyata pepet nak ya. Nah, kita lanjut ke triwara. Nah, untuk menghitung triwara, kita menggunakan jari ya di sini anak-anak sekalian. Kalau anak-anak mau menggunakan rumus seperti yang ada di buku paketnya, silahkan. Kalau misalkan menggunakan jari juga silahkan. Jadi di sini pilihan anak-anak saja ya, mau mempergunakan yang mana begitu ya. Nah, untuk menggunakan jari ini, kita harus hafal wuku, kemudian harus hafal posisi jari, kemudian harus hafal posisi saptawara, hafal posisi tangan, dan hafal ruas jari. Itu ya. Jadi harus hafal ke semuanya itu. Nah, kita menggunakan tangan kiri lagi. Pergunakan tangan kiri, bukan tangan kanan ya. Selalu pergunakan tangan kiri. Nah, kita pergunakan jari telunjuk, jari tengah, dan juga jari manis. Ya, jari telunjuk, tengah, manis. Nah, selanjutnya kita pergunakan jari-jari ini untuk menghitung triwara. Jadi, gunakan ketiga jari ini ya dengan seperti di gambar. Kemudian hitung wuku dari sebelah kiri, dari R1. Nah, R1 di jari telunjuk itu adalah pasah, kemudian jari tengah itu adalah beteng atau R2, kemudian di R3 adalah kajeng. Nah, kita pergunakan ruas jari yang pertama. Ruas jari pertama ya, bisa dicek di gambar. Kemudian di mana jatuhnya wuku, dari sanalah mulai dihitung saptawaranya mulai dari re di te. Ya. Di sanalah mulai dari dihitung reditinya, kemudian di mana jatuhnya saptawara yang dicari itulah triwaranya. Mari kita praktek bersama-sama anak ya. Jadi sekarang kita masuk ke soal bagaimana cara menghitung dengan 3 jari ini ya. Diketahui kadek otonan pada sanis cara julung wangi. Carilah triwaranya. Jadi begini anak-anak caranya menghitung. Anak-anak masih ingat di R1 jari telunjuknya, tangan kiri ya. Jari telunjuknya ini adalah pasah, ini adalah beteng, ini adalah kajeng. Pasah, beteng, kajeng. Pasah, beteng, kajeng. Sudah? Nah, selanjutnya kita mulai dengan menghitung dari wuku sinte sampai dengan juluwangi. Karena soalnya adalah sanis cara julung wangi ya. Kita hitung dari sinte terlebih dahulu. Dari sini, dari telunjuk, bukan dari sini. Dari sini ya. Selalu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan untuk menghitung wuku, oke? Kita mulai sinte, landap, ukir, kembali lagi ke telunjuk, kulantir, tolu, gumbrek, warige, warigadean, julung wangi. Nah, sampai di sini, karena soalnya adalah kasusnya itu adalah sanis cara, berarti kita hitung karena julung wangi masuk di R3, kita hitung reditenya mulai dari sini, ya.
redite. Sudah, dimanapun jatuhnya wuku berarti di sana kita mulai redite. Begitu kata rumusnya ya. Redite. Selanjutnya kita kembali ke telunjuk some, anggare, bude, waraspati, sukre, saniscara. Nah, kita sudah ketemu nih di sini sekarang. Ternyata saniscara jatuh pada jari manis atau R3. Nah, R3 ini apa? Pasah, beteng, kajeng. Ya, jadi saniscara julung wangi, triwaranya adalah kajeng. Nah, sampai di sana sudah mengerti dengan perhitungan triwara ini? Ya, kita lanjut ke caturwara, nak ya. Nah, selanjutnya menghitung wewaran caturwara menggunakan jari. Nah, sama seperti triwara tadi, kita harus hafal wuku, harus hafal posisi jarinya, harus hafal posisi saptawara, dan posisi tangan, ya. Nah, untuk menghitung saptawara khusus pada caturwara ini sesuai dengan urutan R. Karena R-nya di sini cukup acak. Ya, di sini acak, nak ya. Nah, kita pergunakan tangan kiri kembali. Ya, kita pergunakan 4 jari sekarang. Jari telunjuk, tengah, manis, dan jari kelingking. Nah, kita hitung wuku itu mulai dari jari telunjuk. Nah, kita bisa cek di gambar. Jadi, R1 itu ada pada jari telunjuk, R2 ada pada jari kelingking, R3 ada pada jari manis, dan R4 ada pada jari tengah ya. Nah, sudah. Kemudian R1, 2, 3, 4 ini dia memiliki masing-masing ya warannya itu. Kalau R1 Sri, kemudian kalau R2 itu adalah Labe, kalau R3 itu adalah Jaya, kalau R4 itu adalah Mandala. Dah. Itu caturwara ya, itu bagiannya. Nah, kemudian di sini juga ada pengecualian ya, karena setelah wuku dungulan, kalau perhitungannya itu adalah setelah wuku dungulan, maka dungulannya itu harus dihitung 3 kali. Karena pada wuku dungulan, mulai dari redite, some, dan anggara dungulan itu, biasanya ada disebut dengan jaya 3. Jadi, ada perhitungan jayanya, jadinya jayanya 3 gitu ya. Kalau wukunya setelah dungulan, misalkan perhitungannya pada wuku kuningan, berarti dungulannya harus dihitung 3 kali. Misalkan, dungulan, baru kuningan, begitu ya nak ya. Nah, itu pengecualiannya pada caturwara. Kemudian di mana jatuhnya wuku, dari sanalah dihitung redite. Selanjutnya untuk selanjutnya misalkan redite, some, anggara gitu, harus sesuai dengan urutan R. Jadi perhitungan saptawara ini harus sesuai dengan urutan R. Sedangkan untuk jatuhnya saptawara redite itu berada pada jatuhnya di mana jatuh wuku tersebut. Nah, baik daripada kita berlibat dengan teori, mari kita praktek langsung saja ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan praktek dengan menuliskan jari-jari tangan kita dengan pulpen seperti ini supaya dipermudah nak ya. Nah, jadi di sini R1 jari telunjuk ini adalah Sri, ini adalah Labe, yang kedua ini adalah Jaya, dan ini adalah Mandala. Bisa dicek ya, 1, 2, 3, 4. Nah, sudah. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Jadi diketahui kada, kembali lagi dengan soal di awal, kada otonan pada saniscara julung wangi. Nah, kita cari sekarang caturwaranya. Bagaimana cara menghitungnya dengan keempat jari ini? Nah, kita seperti biasa, kita hitung mulai dari sisi kiri ke kanan ya. Kita harus hafal wuku. Sekarang kita hitung dari sinte sampai dengan julung wangi. Kalau julung wangi itu sebelum dungulan atau setelah dungulan wukunya? Sebelum dungulan nak ya, sebelum dungulan. Oke, kita hitung. Sinte, landep, ukir, kulantir, tolu, gumrek, wariga, warigadean, julung wangi. Nah, julung wangi jatuh pada R1. Belum tentu ini adalah jawabannya, karena kita harus masih mencari saptawaranya. Jadi saptawaranya yang dicari adalah sanis
care. Karena kada otonan sanis cara julung wangi. Sekarang mulai dari redite, kita hitung sesuai dengan urutan R-nya. Urutan R ya, 1, 2, 3, 4. Bukan dari ke kiri ke kanan sekarang. Karena tadi adalah wuku dari kiri ke kanan, sekarang kita hitung saptawaranya sesuai dengan urutan R. Ya, kita mulai redite, some, yang kedua nih. Sekarang yang ketiga, anggare, Buddha, Waraspati, Sukra, Sanis, Cara. Nah, sekarang terdapat di R3 sanis caranya. Nah, jawabannya apa? Kalau ini adalah Sri, ini Laba, ini adalah Jaya. Sri, Laba, Jaya, Mandala. Berarti jawabannya adalah Jaya. Karena sanis cara terakhir jatuh pada R3. Itu tadi perhitungannya, silahkan dicek pada tanggal 30 Oktober 2021 apakah benar catur wara dari sanis cara julung wangi itu adalah Jaya. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, kita masuk pada wewaran pancawara. Kita pergunakan jari, sama seperti tadi, sama seperti caturwara, cuma bedanya pada caturwara, pengecualiannya itu pada wuku dungulan, yang dihitung sampai dengan 3 kali. Sedangkan untuk pancawara ini tidak ada pengecualian seperti itu. Tetapi ini perbedaannya kita akan mempergunakan 5 jari-jari kita ya, pada jari kiri. Ya, tetap pada tangan kiri ya, tidak tangan kanan. Oke. Nah, kita pergunakan jari-jari tangan kiri, namun di sini untuk urutan R-nya ini cukup acak. Jadi R1 pada jari tengah, bisa dilihat pada gambar ya. Itu merupakan umanis, selanjutnya R2 ibu jari, itu paing, kemudian R3, itu pon, R4 wage, kemudian R5 pada jari kelingking kliwon. Nah, bisa dilihat cek di sana, urutan R-nya berdasarkan sesuai dengan jari-jarinya. Kemudian untuk saptawara, di mana jatuhnya wuku? Wuku tetap dihitung dari ibu jari ya, sampai dengan ke kelingking kembali lagi ke ibu jari. Di mana jatuhnya wuku, maka di sanalah mulai redite. Gitu. Kemudian untuk urutan selanjutnya itu harus dihitung berdasarkan urutan R. Ya, kita akan coba bersama-sama ya, berdasarkan kasus berikut ini. Untuk soal kali ini berbeda dengan soal sebelumnya, kita ganti soalnya ya. Sina akan mengikuti piodalan di pura dalam. Dan kebetulan pada hari itu adalah Anggara Julung Wangi. Berarti saptawaranya adalah Anggara, wukunya adalah Julung Wangi. Nah, seperti petunjuk tadi, mari kita praktekkan bersama-sama. Carilah pancawara dari Anggara Julung Wangi. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini, Ibu sudah menuliskan angka-angka di tangan ibu. Jadi untuk ibu jari telunjuk, jari tengah sampai dengan jari kelingking ya. Nah, untuk ini untuk yang di jari tengah ini adalah umanis, ini adalah paing, ini adalah pon, ini adalah wage, dan ini adalah kliwon. Nah, kita akan mencari Anggara Julung Wangi. Sudah siap? Kita harus hafal wukunya ya. Kita mulai dari wuku sinte, kita hitung dari ibu jari. Kita hitung dari ibu jari ke kanan ya. Baik, jika sudah, kita mulai. Sinte, landap, ukir, kulantir, tolu, gumrak, wariga, warigadean, julung wangi. Nah, sekarang julung wangi jatuh pada jari manis. Sekarang kita hitung redite-nya dari sini, karena julung wangi jatuh pada jari manis. Sudah? Sekarang kasusnya apa yang kita cari adalah Anggara, bukan redite ya. Kita cari Anggara. Kebetulan ini adalah 3, kita cari nomor 4 selanjutnya dan nomor 5. Kan begitu ya, sesuai dengan urutan R. Kita hitung saptawara sesuai dengan urutan R. Kita mulai redite. Sudah, redite. So, some, dan selanjutnya adalah Anggara. Redite, some, Anggara. Berarti Anggara jatuh pada jari kelingking. Dan jari kelingking ini adalah R5. R5 ini apa? Kliwon.
R5 ini adalah kliwon. Nah, sudah ketemu jawabannya, kita coba cek yuk di kalender tanggal 26 Oktober 2021. Apakah benar Pancawaranya adalah kliwon dan itu merupakan hari piodalan dari pura dalamnya Sina? Ya, kalau Anggara kliwon berarti dia disebut dengan Anggara kasih. Ya, Anggara kasih julung wangi. Wah, bagaimana ya anak-anakku sekalian? Sudah bisa menghitung dengan Pancawara? Nah, kita lanjut ke Satwara yang terakhir ya. Kita perhitungan untuk hari ini kita cukupkan sampai Satwara, dan untuk Astawara sampai dengan Dasawara anak bisa cek di buku paketnya. Dan kita lanjut next. Nah, kita lanjut pada perhitungan Satwara dengan menggunakan rumus ya. Bisa dicek pada PPT berikut ini. Jadi rumusnya nomor wuku dikali 7 ditambah nomor Saptawara dibagi dengan wewaran yang dicari. Nah, anak-anakku sekalian pasti tahu ya Satwara itu wewarannya apa saja. Ya, benar sekali, ada Tungleh, Aryang, Urukung, Paniron, Was, dan Maulu. Nah, di sini ada pengecualian. Hasilnya, jika sisa 1 itu artinya Tungleh, sisa 2 Aryang, sisa 3 Urukung, sisa 4 itu Paniron, sisa 5 itu Was, dan sisa 6 itu Maulu. Kemudian untuk Saptawara sendiri, dia memiliki perhitungan yang berbeda dengan perhitungan tadi. Nah, untuk perhitungan tadi itu adalah urip. Nah, sekarang kita pergunakan dia spesialisasi pada angka-angka saja ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di buku paket anak-anak semuanya. Somo itu 1, Anggara itu 2, Buddha itu 3, Wrespati itu 4, Sukra itu 5, Saniscara itu 6, dan Redite itu 7. Nah, daripada kita langsung ke teori saja, mari kita langsung ke praktek ya. Contoh soalnya, diketahui Budi lahir pada Saniscara Sungsang, maka tentukanlah Satwaranya. Nah, wuku Sungsang sendiri, nomor wukunya adalah nomor berapa? Coba kita hitung ya. Sintel saja wuku yang pertama. Kalau Sungsang wuku yang keberapa? Sintel, Landap, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbrak, Warigo, Warigedean, Juluwangi, Sungsang. Oh, ternyata wuku yang ke-10. Kemudian Saptawaranya di sini adalah Saniscara Sungsang. Yang mana Saptawaranya? Ya, tentunya Saniscara ya, Nak ya. Saniscara. Jadi Saptawara yang ke-6 ya. Kemudian wewaran yang dicari adalah Satwaranya. Nah, wewarannya yang dibagi itu ditulis 6. Nah, kita cek di sini sekarang di rumusnya, kita masukkan ke rumus. Nomor wuku itu adalah 10, Sungsang dikali 7 ditambah 6. Nomor Saptawaranya 6 dibagi 6. 7, 6 dibagi 6 sama dengan 12 sisa 4. Ya, anak-anakku pasti sudah tahu ya cara untuk membaginya dan bagaimana kita bisa mendapatkan sisanya. Nah, selanjutnya sisa 4 itu berarti apa dalam Satwaranya? Paniron. Ya, kita cek pada tabel di ujung kanan. Nah, kemudian kita cek juga kebenarannya ini. Apakah benar Saniscara Sungsang itu Satwaranya adalah Paniron? Kita cek pada tanggal 6 November 2021 pada sisi kanan. Apakah benar Paniron? Ya. Baik, itu tadi pembelajaran Warige pada hari ini Ibu cukupkan. Untuk PPT untuk lebih lengkapnya Ibu akan kirimkan pada WA Group. Dan terima kasih atas waktunya karena video ini cukup panjang, mungkin akan sangat-sangat menghabiskan kuota anak-anak Makasami. Jadi Ibu membuatnya lebih sederhana daripada sebelumnya agar tidak begitu menghabiskan kuota juga. Dan untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan untuk daring. Untuk PTMT silakan anak ikuti pada hari Jumat yang mendapatkan jadwal PTMT. Kalau yang tidak mendapatkan jadwal silahkan anak-anak cek pada video Ibu kali ini ya. Dan ingat juga pada pembelajaran daring hari ini ada tugas LKS ya, dikerjakan tugas LKS-nya. Dan terima kasih, sukses semua aturang Ibu. Om Santi 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 Om. Terima kasih, sukses semua.